ada pandangan sebagian dari pakar hukum itu karena kita belum punya atau belum disahkannya rancangan undang-undang tentang perampasan kekayaan. Ini juga masalah yang digunakan dan pertanyaannya kenapa tidak segera disahkan undang-undang ini sehingga bisa dimiskinkannya orang yang memang tidak jelas apa tidak mampu atau habis. Saya mengikuti banyak ini yang seperti ini yang dikenakan tapi tidak bisa bayar. Ada pidana korupsi 1 triliun tidak memang disebutkan diambil uang pengganti tapi tidak bisa store. Nah ini tentu harus digali lebih jauh, harus dicari solusi sehingga kerugian negara sebagai tujuan negara untuk tidak mau terganggu perekonomian dan keuangannya tidak semata menghukum pelaku. Pelaku dihukum nanti ada remisi. Pelaku dihukum tinggi nanti ada penggunaan yang salah di lembaga pemasyarakatan. Yang bagi saya penting kalau saya ditanya bagaimana putusan itu meningkat 20 tahun, jawaban saya adalah negara tidak seharusnya memenjarakan orang saja, tapi keuangannya dibereskan, tanggung jawab keuangan. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi pemahaman atau pencerahan mengenai praktek hukum terutama di peradilan akhir-akhir ini yang banyak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun, SH MH. Beliau adalah Hakim Mahkamah Agung pada 2011 sampai 2016. Apa kabar, Prof? Baik, Pak Bambang. Ya, baik, Mas. Iya, baik. Profesor Gayus Lumbun lahir di Manado 19 Januari 1948, menyelesaikan S1 di Universitas Krisnadipayana, S2 di Universitas Tarumanegara, dan S3 di Fakultas Hukum di UI. Kemudian mengawali karir sebagai advokat, pernah membuka kantor hukum Gayus Lumbun and Associate, kemudian bergabung dengan PDIP menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2014, kemudian menjadi Hakim Mahkamah Agung. Banyak sekali kegiatan dan peran yang dijalani oleh Profesor Gayus Lumbun. Nah, mungkin secara singkat bisa cerita sendiri, Prof. Apa-apa yang dianggap penting selama perjalanan karir. Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Mas Bambang. Saya diberi kesempatan untuk tampil di kesempatan ini. Tentunya sebagai orang yang berpendidikan berlatar belakang hukum, ya betul. Saya mulai di Universitas Krisnadipayana, kemudian saya menjadi rektor di sana. Hari ini saya menjadi ketua Dewan Pembina dan bertugas juga untuk mengajar, juga sebagai ketua senat universitas untuk memperhatikan kualitas mahasiswa yang nanti dipersiapkan menjadi pemimpin
pemimpin bangsa, terutama di bidang hukum. Nah, memang dalam perjalanan saya itu tidak jauh dari kegiatan hukum ya. Saya bersama Mas Bambang kan pernah juga di satu komisi di DPR, Iya, Komisi 3 betul. hukum periode 2004 tidak salah ya. Atau Ya, 2009, 2004 ya. 2004. Ya. Ya. Ya kita ketemu lagi dalam posisi yang sudah menjadi makin berumur hari ini. Ya. Ya kenangan saya yang terbanyak memang saya banyak belajar di DPR itu seperti kuliah sebenarnya, praktek. Iya. Kalau di bidang hukum itu berbagai masalah, kita juga terlibat dengan beberapa pansus sebagai legislator. Kita menghasilkan banyak undang-undang yang hari ini bermunculan digunakan. Ya. Itu yang menarik karena setelah saya dari DPR, saya berhasil untuk lolos masuk sebagai hakim agung di Mahkamah Agung yang banyak menggunakan undang-undang yang saya bersama Mas Bambang waktu itu membentuk undang-undang itu banyak sekali, sehingga ya ini sangat berkait-kaitan dan menarik. Itu pengalaman saya. Hari ini saya sudah pernah bakti 2011 sampai 2018, Mas, 7 tahun ya. Ya. Ya, di sana tidak di Hakim Agung tidak periodik, tapi kami memang di usia. Kita usianya sudah 70 tahun, kemudian kita pensiun. Kalau yang periodik di sana ya memang cuma 4 tahunan. Setiap 4 tahun diuji kembali sebagai hakim ad hoc namanya. Ya. Ya. Semua situasi negara sekarang ini terjadi sekarang ini memang menggoncangkan masyarakat bahkan dunia mungkin. Ketika peristiwa di Surabaya pembunuhan dibebaskan, kemudian mungkin yang menarik terakhir ini adalah bagaimana hukuman yang tadinya 6 tahun 6 bulan menjadi 20 tahun. Itu juga menarik sekali. Kemudian kemarin terjadi huru hara di persidangan ya, advokat kemarin. Itu negara kita memang cocok disebut sebagai negara yang sudah dipakai sebagai labnya ya, lab atau laboratoriumnya di hukum ini kan terjadi hal-hal seperti itu. Ya, baik, Prof. Yang menarik selama karir Prof Gayus menurut saya adalah menjadi uji coba atau percobaan undang-undang baru yang membolehkan hakim agung non karir Prof Gayus Lumbuun lolos. Kelihatannya juga nggak ada yang lain. Kalau dari luar itu dulu ada Pak Artidjo Alkotsar itu yang juga bukan hakim karir. Nah, sebelum kita lanjutkan saya mau tanya ini, kenapa ini tidak dimanfaatkan selanjutnya, Prof? Artinya nggak ada yang lain. Apakah Komisi Yudisial nggak tertarik untuk mengambil hakim agung dari non karir? Ya, malah saya perhatikan setelah saya tidak ada lagi. Saya, Pak Artidjo, dan ada lagi yang kemudian jadi Jaksa Agung, Bapak Abdul Rahman Saleh misalnya, itu hakim non karir juga, kemudian menjadi Jaksa Agung. Memang saya tidak memberikan pandangan. Yang lain lagi yang dari non karir itu Pak Bagir Manan ya, malah 3 periode itu menjadi ketua. Jadi memang dari non karir kalau dalam pandangan saya mempunyai berbagai ciri khas ya, yang berbeda dengan hakim karir sampai menjadi hakim agung. Ya, baik. Nah, Prof, sekarang dengan pengalaman yang begitu panjang ini, Prof Gayus Lumbuun ini kan di praktek di peradilan sudah pernah, jadi advokat sudah pernah, jadi akademisi juga masih sampai sekarang, praktek sebagai politisi juga sudah cukup panjang. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana kesan Prof Gayus terhadap kasus-kasus yang kelihatannya kok trennya meningkat ini, yang melibatkan hakim-hakim dan bahkan panitera kalau tidak salah sekjen bahkan mungkin di Mahkamah Agung? Saya kalau harus menjawab pertanyaan yang agak berat seperti ini, saya menggunakan pedoman satu buku hasil penelitian atau hasil satu disertasi dari seorang yang bernama Sebastian Pompe. Beliau itu advokat ya, yang kemudian menjadi ahli hukum di Belanda.
sempat datang ke Jakarta, fasih dalam berbahasa Indonesia, menulis buku tentang Mahkamah Agung kita. Tetapi bunyinya adalah Mahkamah kita ya, tapi sebenarnya itu Mahkamah Agung Indonesia itu dengan judul Robohnya Pilar-Pilar Mahkamah Agung. Di sini beliau meneliti ketika kita belum merdeka, hakim-hakim itu banyak membantu para pejuang kemerdekaan, kadang-kadang bertentangan dengan undang-undang, tapi hati hakim ketika itu sangat paham untuk membela kebenaran. Itu bukunya. Yang sekarang beliau menyebutnya sebagai runtuhnya pilar-pilar Mahkamah Agung kita itu Indonesia maksudnya, karena penelitiannya di sini. Kemudian berbedanya adalah yang hari ini yang banyak itu masalah kejahatan keuangan atau tipikor, itu yang sangat banyak. Kemudian membela pejuang hukum, sedikit justru banyak pejuang hukum itu dipenjarakan. Ini pengamatan di buku itu yang saya baca. Jadi sehingga beliau mengatakan runtuhnya pilar-pilar dari lembaga yang paling agung atau Mahkamah Agung ini. Baik, Prof. Apa sebenarnya persoalan utama ya? Itu terakhir kan juga ada uang ditemukan hampir 1 triliun yang konon tafsirnya adalah itu dipersiapkan untuk mempengaruhi keputusan hakim, terutama hakim agung. Nah, sekarang dengan sistem pendidikan seperti ini kan banyak sekali yang sudah sampai level tertinggi hakim agung itu yang pendidikan hukumnya canggih lah. Wah, pasti S2, S3, bahkan ada yang jadi profesor dan sebagainya. Tetapi apa yang menyebabkan karakter atau standar moralnya menjadi menjadi kritikan atau pertanyaan lah minimal di publik, Prof? Ya, kalau kita memperhatikan berbagai teori mengenai misalnya orang melakukan kejahatan dan semakin meningkat itu justru karena pendidikannya tinggi, Mas Bambang. Saya pelajari seperti itu. Semakin dia tahu banyak, semakin tergoda untuk melakukan itu. Mungkin itu yang saya harus benarkan teori itu. Artinya apa? Orang itu kan kalau kita melihat evolusi dari kehidupan orang itu dimulai hal-hal dari orang yang dipilih karena keahliannya ya. Orang dipilih karena dia memang mempunyai kepimpinan ya, yang baik sehingga di masyarakat ditokohkan. Tetapi perubahan-perubahannya juga sama ketika yang bersangkutan masuk di kekuasaan, timbullah satu sistem yang disebut oligarki. Mereka berkumpul-kumpul semua profesi ya, ini tidak cuma hakim saja, di semua profesi itu kan disebut sebagai aristokrat, orang-orang yang pandai, cerdik pandai. Itu dipilih untuk memimpin. Tapi ketika aristokrat ini berkumpul, dia juga membuat klan, yaitu disebut sebagai dalam kekuasaannya disebut kelompok oligarki. Nah, oligarki ini akan berubah menjadi demokrasi menurut teori ini. Ya, demokrasi juga sama, udah kaya semua karena oligarki tadi, maka terjadi suatu pergolakan di masyarakat yang disebut sebagai bagaimana sebuah revolusi yang mencanangkan demokrasi, demokratos. Rakyat minta bahwa dia tuh punya juga hak-hak yang tinggi untuk mengimbangi oligarki dan demokrasi tadi, sehingga mereka berhasil menggulingkan kekuasaan, menggulingkan yang kuat ini. Tetapi juga sama pada perjalanannya. Demokrasi ini juga suka kebablasan ya, kelanjutan begitu, sehingga perlu kembali orang memilih orang yang sifatnya cerdik pandai. Kalau di banyak negara maju itu kan sering mengatakan ketika saya akan menang pemilu, saya akan memilih ahli-ahli, second kabinet, second orang pandai. Tapi second kabinet di Indonesia contohnya diawali di beberapa periode yang lalu juga sama. Ternyata pada prakteknya sedikit orang pandai di kabinet, yang banyak ya orang-orang yang memang kelompoknya sendiri. Nah, ini juga masalah-masalah, sehingga saya akan membenarkan kalau Mahkamah Agung tidak kuat ya, tidak kokoh, ya tentu ini akan pilar yang mengedepankan hukum di negara hukum, yang menjaga hukum di negara hukum. Tapi kalau sampai disebutkan banyak uang sekian besar, penyimpangan hakim agung dihukum 2 orang, belum lama ini hakim di bawah Mahkamah Agung juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, orang salah nyata-nyata juga dibebaskan. Ini kan satu ciri-ciri bukunya
Sebastian Pompey itu dalam penelitian di Leiden. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, Prof Gayus lama di lingkungan Mahkamah Agung. Itu sebenarnya situasinya seperti apa, Prof? Itu kan orang-orang yang sudah dalam puncak karir. Apakah mereka tidak sayang gitu ya terhadap karir dan nama baiknya yang sudah dijaga begitu lama, Prof? Sebagian besar masih banyak yang baik. Hari ini setelah tidak ada Pak Artijo, tidak ada yang lain, itu masih ada yang baik-baik, yang dikenal baik. Ketua Mahkamah Agung saat sekarang ini juga dikenal, Pak Naryoni dikenal orang yang bersih, orang yang tidak memihak kemanapun. Sampai hari ini tidak mudah menemuin beliau atau meminta tolong beliau, tidak mudah. Ini salah satu ciri yang saya dengar sendiri, jadi saya berani mengemukakan di ruang publik ini. Beliau termasuk orang-orang yang memang dinilai baik, ya, yang masih ada. Ya, dulu tadi disebut Pak Arjo, ya 3,5 tahun satu majelis dengan saya. Saya mengenal sekali beliau, tidak mudah menerima teman yang diusir malah berkaitan perkara, itu saya tahu. Tapi sekarang masih banyak juga beberapa nama. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi kalau contoh Ketua Mahkamah Agung hari ini, Pak Sunaryo, saya berani mengatakan beliau sosoknya seperti itu. Ya, Prof, sekarang kalau dikaitkan dengan skema atau sistem rekrutmen Hakim Agung yang sudah melalui tahapan yang sangat luar biasa, secara teknis ada komisi yudisial yang pasti secara khusus mempersiapkan, kemudian pertimbangan politisnya ada di DPR. Nah, apakah pada waktu itu hakim-hakim yang kemudian ternyata bermasalah itu tidak terdeteksi, Bro? Saya pikir kalaupun terdeteksi, ketika orang itu mempunyai jabatan akan merubah karakter yang aslinya. Itu saya temukan ya. Tadi Ketua Mahkamah Agung hari ada Pak Sunarto. Tadi mungkin salah sebut saya, Pak Sunarto ini juga melalui DPR. Itu terhitung setelah Gus Dur ya. Setelah Presiden Gus Dur itu Hakim Agung ditunjuk gitu oleh pemerintah menjabati jabatan bisa menteri, bisa juga memimpin Mahkamah Agung ya. Pak Muladi masih termasuk yang ditunjuk waktu itu, tapi beliau tidak sebentar sekali jadi menteri hukum juga sebentar, itu masih kewenangan presiden ketika itu. Tapi mulai tahun 2003 itu memang saya juga mengalami, saya termasuk periode yang tidak langsung ditunjuk, tapi saya dilakukan berbagai ujian ya, atau di jalan tes ya. Di KY itu ada beberapa jenis, diantaranya psikologi. Ini menarik sebenarnya. Saya banyak pengalaman yang lucu-lucu sebenarnya. Psikologi ini diteskan untuk kami. Kami disuruh menggambar ya, gambaran yang telah dipersiapkan seperti bentuknya sayap begitu, 2 sejajar. Itu tes kami yang menarik ketika itu. Nah, diminta oleh penguji lanjutkan. Maka saya melanjutkan, saya jadikan burung yang sedang terbang, lebih mudah. Tapi ada juga calon lain yang menggambar semua pikirannya ya. Ada yang pikirannya kan harus jujur, saya dibuatlah misalnya gambar-gambar yang mendekati porno, mendekati alat wanita. Nah, itu kan dikatakan tes, akan ditanya, kenapa kok calon menggambar begini? Loh, saya kan calon Hakim Agung, saya harus jujur. Maka kejujuran saya berpikir ini, saya gambar ini. Maka itu menunjukkan dia tidak lolos. Dan memang tidak lolos. Karena dikhawatirkan nanti kalau pikirannya sudah diawali dengan pikiran ini, itu psikologi. Nah, kami juga dites mengenai pengetahuan hukum, juga politik sebenarnya. Saya pernah ditanya, bagaimana situasi negara ini oleh Buya Ma'arif, saya ditanya. Dia tanya, coba calon ceritakan kenapa negara kita tuh konflik, ribut terus, itu apa? Antara masyarakat dan masyarakat, antara suku, malah pemerintah, demo besar-besaran. Itu di tahun saya itu kan tahun 2003 tes saya itu. Saya menjawab, itu memang ada teorinya.
teori trias politika itu karena kalau tidak sinkronnya ketiga lembaga kekuasaan ini ya tidak pada porosnya terjadi seperti ini. Itu jawaban saya. Misalnya seperti itu untuk pengetahuan umumnya dan menyangkut politik. Tentang hukum sama. Saya diminta tiba-tiba, saya ini calon hakim pidana di Mahkamah Agung. Tetapi saya diuji juga tentang keperdataan, ya, sahnya perjanjian, batalnya perjanjian, seperti itu. Jadi itu berbagai tes yang dimulai. Ya, Prof. Dulu pada waktu ada Pak Artijo Alkustar, Mahkamah Agung itu mempunyai citra yang tersendiri. Bahkan pada terpidana koruptor lebih baik nggak kasasi daripada nanti kasasi malah tambah pidananya. Sampai ada kesan semacam itu. Nah, seperti itu menurut Prof. Gayus seperti apa? Apakah itu bagus atau tidak? Sebenarnya undang-undang itu instrumen. Undang-undang itu sebuah instrumen untuk digunakan memberi keadilan. Jadi kalau minta dipangkas, tapi banyak perkara yang memang tidak dilakukan kasasi, misalnya kepailitan atau tidak banding, tidak adanya banding, langsung kasasi. Ya, banyak perkara dibuat begitu sudah dengan pertimbangan. Undang-undang ini kan kita sama-sama di DPR. Undang-undang ini kan diawali dengan berbagai macam masukan, RDPU, publik diminta memberi pandangan. Naskah akademik itu sama-sama untuk memberi masukan apakah undang-undang ini layak dibentuk, seperti itu kan. Sekarang kalau sudah terbentuk, publik ingin juga merubah, tidak masalah kalau itu memang dianggap sesuai ya karena perkembangan masyarakat, nggak perlu ada kasasi misalnya ini menambah ruwetnya atau ini menjadi wilayah bukan hukum, sudah menjadi wilayah keadilan misalnya, ini tidak perlu ada kasasi, sudah adil kalau sudah cukup di tingkat PN misalnya, itu mari. Tapi itu semua kan bentuk dari bagaimana negara itu merespon. Teorinya responsif, merespon kebutuhan publik atas aturan ya. Teorinya Phyllis Nonet sama Selznick itu. Ya tentu teori ini juga akan bagus kalau diterapkan sehingga nggak perlulah kalau tipikor itu sampai kepada PK misalnya. Ini pandangan saya. Jadi memang semua undang-undang itu adalah hanya instrumen saja. Yang lebih menentukan hakimnya sebenarnya orangnya ini. Pada banyak asas disebut hakim dianggap tidak salah, harus dianggap tidak salah. Hakimnya salah pun putusannya tidak dianggap salah. Hakim masuk penjara, putusan tetap hidup. Ini juga kali kita usulkan adanya eksaminasi. Di eksaminasi, kasihan korban yang dibuat dengan cara yang salah, hakim masuk penjara, putusannya tetap hidup. Ya, memang ini yang dipakai di asas, hakim dianggap tidak pernah salah. Nah ini juga satu kadegium yang perlu diperiksa lagi, saya pikir. Ya, baik, Prof. Terbaru ada keputusan Hakim Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, yang membuat keputusannya itu sangat sangat luar biasa. Bisa pidana lipat 3 kali dari 6 tahun menjadi 20 tahun. Nah ini kan tentu ada pertanyaan, apakah standar itu ya kalau beda-beda dikit mungkin lah, tapi kalau standarnya ini yang beda apanya? Ya, saya cukup 2 hari ini memikirkan itu. Tapi pikiran saya terfokus kepada bagaimana sebenarnya hakim pertama itu memutus sangat ringan, memutus 6 tahun setengah, 6,6 tahun 6 bulan. Kenapa saya berani mengatakan ini ringan? Saya harus berani mengatakan ini terlampau ringan dan perlu ini diminta keterangan. Ya, apakah ini ada sesuatu atau ini satu misconduct ya, misconduct dari tidak profesional seorang hakim untuk memberi putusan ke majelis hakim. Karena saya menggunakan Perma nomor 1 tahun 2022 ya. Perma ini mengatur bagaimana hakim-hakim itu harus Perma nomor 1 tahun 2020. Perma ini memang sebagai petunjuk saja. Hakim tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh lembaga-lembaga di atasnya. Tetapi kalau ini diperhatikan, ini pedoman ini hanya mengarahkan menyatukan satu disparitas dengan pemikiran masyarakat. Di sini disebutkan ini, kalau dibaca Perma nomor 1 tahun 2020 itu ada matriknya. Matrik yang pertama itu dikatakan
Kalau seseorang itu merugikan keuangan negara sebanyak 100 miliar, itu dihukum seumur hidup. Ini di materi disebutkan begitu, supaya hakim-hakim memperhatikan ini, walaupun tidak memaksakan. Kemudian kalau sampai 300-an triliun, apakah cukup dengan 6 tahun 6 bulan? Ini justru yang lebih mengherankan tuh ya hakim yang memutus 6 tahun setengah. Ini ada pedomannya. Kemudian kalau cuma 250 juta pun 5 tahun. Ini matrik berikutnya. Jelas Mahkamah Agung itu sangat aware kepada putusan-putusan yang semestinya ada pedomannya atau ada patokannya. Nah, bagaimana dengan PT? Dari 6 tahun setengah menjadi 20 tahun. Bagi saya juga saya pikirkan lagi ketepatannya. Kalau hanya 100 miliar saja seumur hidup, ini 300 triliun dihukum 20 tahun. Masih ada selisih sebenarnya, tapi oke lah. Ketika negara dalam keadaan bencana alam, bencana kesulitan keuangan, itu bisa hukuman mati. Undang-undang mengatakan begitu di Tipikor itu. Nah, kemudian yang kedua, yang menjadi saya heran, baik di tingkat pertama maupun banding yang sudah dihukum 20 tahun, kenapa tidak pernah dipersoalkan uang yang uang negara untuk dikembalikan? Ini tidak masuk di putusan. Kenapa saya menyinggung ini? Pasal 14 di Perma ini menyebutkan harus ada perhitungan atas kerugian negara. Ini nggak pernah disinggung. Artinya setelah jalan 20 tahun habis. Nggak perlu uangnya kemana tidak tahu. Padahal diperintahkan untuk menghitung dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi Mas Bambang, setiap putusan itu kita masih menggunakan pedoman juga untuk mengkritisi, tidak sembarangan saja. Nah, saya menggunakan pedoman Perma nomor 1 tahun 2020. Ya baik. Kalau tidak salah baca saya bahwa kena denda atau harus mengembalikan uang negara itu nggak salah cuma 1 miliar dan penggantinya 7 bulan atau apa, jadi sangat kecil. Subsidiarnya ada kesan di masyarakat bahwa putusan-putusan hakim termasuk Hakim Agung ini seakan-akan tidak membuat jera para pelaku korupsi. Bahkan kadang-kadang penegak hukum lain mengeluh dia susah-susah mengurus, memproses, tetapi akhirnya pidananya tidak sebanding. Nah, menurut Prof. Ada pandangan sebagian dari pakar hukum itu karena kita belum punya atau belum disahkannya rancangan undang-undang tentang perampasan kekayaan. Ini juga masalah yang digunakan dan pertanyaannya kenapa tidak segera disahkan undang-undang ini sehingga bisa dimiskinkannya orang yang memang tidak jelas apa tidak mampu atau habis. Saya mengikuti banyak ini yang seperti ini yang dikenakan tapi tidak bisa bayar. Ada pidana korupsi 1 triliun memang disebutkan diambil uang pengganti tapi tidak bisa store. Nah, ini tentu harus digali lebih jauh. Harus dicari solusi sehingga kerugian negara sebagai tujuan negara untuk tidak mau terganggu perekonomian dan keuangannya tidak semata menghukum pelaku. Pelaku dihukum nanti ada remisi. Pelaku dihukum tinggi nanti ada penggunaan yang salah di lembaga pemasyarakatan. Yang bagi saya penting kalau saya ditanya bagaimana putusan utama meningkat 20 tahun, jawaban saya adalah negara tidak seharusnya memenjarakan orang saja, tapi keuangannya dibereskan, tanggung jawab keuangan. Karena apa? Pidana modern mengenal ultimum remedium. Asas ini harus digunakan di Indonesia juga. Tidak perlu orang mengontrol berat, yang penting solusi kejahatan terklarifikasi dengan pengembalian keuangan. Seperti itu sebenarnya. Jadi kalau ini cukup bagus cukup bagus dari sisi pemidanaan, tapi asas dari Tipikor itu kan mengembalikan uang negara. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, nah ini
menyangkut pernyataan presiden yang kemudian juga dikecam banyak pihak ketika entah dengan pemahamannya Pak Prabowo yang mungkin tidak terlalu komprehensif tentang hukum, dia pengen ya sudahlah itu kalau dimaafkan, tetapi asal semua kejahatannya itu dikembalikan. Nah, menurut Prof. Gayus gimana? Saya sangat sepaham. Karena tujuan negara memerangi korupsi itu bukan memerangi perbuatan untuk dipenjarakan. Justru bagaimana mengembalikan. Di Amerika Serikat juga begitu. Kenapa ada JC di sana? Justice Collaborator. Orang yang sadar dan mau bertanggung jawab. Bukan dia saja, rekan-rekannya pun dia harus terbuka. Ini tujuan bagaimana tipikor itu diatasi. Mengembalikan seluruh hasil kejahatannya. Bukan memenjara setinggi-tingginya. Kalau Pak Prabowo Presiden pernah mengatakan kenapa nggak 50 tahun, ada cuatan seperti itu. Itu dimaklumi, beliau bukan ahli hukum, tetapi itu sudah menunjukkan benar bukan 50 tahun, seumur hidup ini kalau 100 miliar ini. Pedoman MA seumur hidup, artinya di atas 50 tahun itu. Walaupun kita mengatur hanya boleh maksimal 20 tahun seumur hidup, cuma mati. Itu pidana terberat ada 3 jenis. Ya, Prof. Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta mungkin tidak lengkap atau tidak sempurna hanya di pidananya, tapi tadi yang penggantian kerugian negara tidak terjawab dengan baik. Tapi minimal keberanian hakim untuk membuat keputusan yang seperti itu menurut saya sangat langka. Nah, bagaimana melahirkan hakim-hakim yang seperti ini caranya, Prof? Ya, bagi saya kalau kita menandakan dasar ujinya sudah cukup ya, psikologi sudah diujikan itu ya, bagaimana orang dinilai layak atau tidak sebagai hakim agung atau sebagai hakim. Hakim juga ada tes teater, ada psikotes ada di situ. Artinya hakim itu layak menjadi pemutus perkara, adil apa tidak sudah diuji secara mendasar. Tetapi saya katakan tadi, Mas Bambang, memang ketika seorang ini menjabat menentukan nasib orang, nasib negara dan keuangan, itu ada perubahan-perubahan. Ketika menjabat tidak seperti itu, justru ketika sudah menjabat menjadi lupa. Oleh karena itu seringkali orang mengatakan tidak ada kestabilan jiwa manusia itu terpengaruh dengan sekitarnya, terpengaruh dengan chance, kemungkinan yang membuat dia menjadi lebih nyaman. Nah, ini mungkin perlu bagi saya bukan adanya satu lembaga pengawasan atau penindakan. Di MA dan jajarannya ada 2 ketua muda di bidang ini di Mahkamah Agung, yaitu ketua pengawasan, penindakannya juga ada, eksternal juga ada, KY, ada juga Dewas di Mahkamah Agung. Tapi bagi yang saya penting yang lain, bagaimana tidak pembinaan dan pembinaan itu ada BIN ya, kemudian itu ada WAS. Tapi bagi saya yang penting adalah bagaimana orang itu selalu harus tidak menuntut di tempatnya. Saya berkali-kali mengingatkan agar hakim agung, hakim-hakim di semua tingkatan itu 5 tahunan saja. Setelah 5 tahun, karena dia terlalu lama di tempatnya, sudah menjadi satu kesempatan yang terbuka di hidupnya. Maka kalau 5 tahunan ini akan bergantian. Dan ini konsep yang saya tawarkan ketika Jokowi itu adalah dievaluasi dulu. Hakim-hakim yang masih layak atau tidak kemudian dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena hakim agung ketika mau diterima itu tidak memikirkan hal yang menyangkut tadi, sehingga masa periodik hakim itu diperlukan untuk menghindari kebiasaan yang lama di sebuah tempat. Itu yang pertama. Kedua, mereka itu diuji tidak oleh lembaga peradilan yang hakim karier sampai dengan hakim PT tadi hari-hari ini di PAN, Kementerian PAN dan RB. Itu di situ. Kemudian kan dia ketika 5 tahun habis tidak harus jadi hakim terus, tapi dia PSN. Gelarnya kan sudah ASN. Artinya PNS atau ASN. Itu bisa ditempatkan di mana-mana di bidang hukum. Jadi tidak dipecat. Habis bertugas sebagai hakim 5 tahun,
ditugaskanlah ke bidang hukum lagi di lembaga lain karena dia ASN. Itu pikiran saya. Jadi bukan memberhentikan, tapi membuat peralihan tugas sehingga dia tidak menuntut sana. Ya. Nah, Prof, apakah di dalam pembinaan karir hakim, jadi mulai dari hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, itu kan produk hakim itu pada akhirnya kan keputusan. Apakah putusan-putusan yang monumental, yang sangat maju itu nggak jadi pertimbangan, misalnya terutama ketika merekrut hakim-hakim agung misalnya? Ya, itu memang harusnya diperhatikan tadi. Psikotesnya sudah ada, artinya ketika masuk itu baik. Tapi ketika dalam perjalanan kok berubah. Jadi memang perhitungan itu tidak selalu mutlak, linear. Jadi orang ini hidupnya nggak mutlak, Mas. Selalu berubah dengan situasi atau adanya kesempatan. Oleh karena itu, kalau dibatasi umur tadi, umur jabatan, bagi saya dia tidak larut. Itu banyak pikiran saya. Toh tidak dipecat, tetapi dipindahkan sebagai ASN itu ke lembaga lain di bidang hukum. Itu seringkali saya usulkan sehingga tidak jenuh di sebuah tempat sehingga menimbulkan hal-hal seperti yang terjadi hari-hari ini. Ya. Baik, Prof. Terakhir, khusus hakim agung itu kalau nggak salah kan kalau di Amerika kan seumur hidup. Ya. Artinya bahwa orang makin hakim agung ya. Untuk hakim di bawah Mahkamah Agung itu mungkin 60 ya biasa. Di PT itu tidak salah. PT 65 kelihatannya. 65 ya, lebih tinggi mungkin. Ya. Nah, maksud saya begini, Prof. Kan semakin tinggi posisinya hakim agung, itu kan usia semakin tinggi. Kan diharapkan bahwa kearifannya itu semakin tinggi, kebutuhan terhadap hal yang material itu sudah agak berkurang. Nah, karena apa? Karena kalau Mahkamah Agung sebagai simbol pengadilan tertinggi itu tidak mendapat trust, itu kan berarti semua bangunan hukum kita ini bisa runtuh, Prof. Kan tadi saya kemukakan di awal, Mahkamah Agung telah mempunyai ide-ide untuk agar tidak terlampau jauhnya putusan pidana di Perma nomor 1 tahun 2020 disebut pedoman. Pedoman itu tidak harus hakim memutus seperti itu, tapi di matrik Perma itu disebutkan kalau sampai kejahatannya itu menyebutkan 100 miliar, itu seumur hidup hukumannya, baik hakimnya maupun pelakunya. Kalau hakim memutus yang terlampau murah dari itu, yang seumur hidup, ini 3 triliun hanya 6 tahun setengah. Maka ini kan menyimpang jauh dari pedoman. Nah, sekarang di PT dinaikkan 20 tahun masih di bawah pedoman. Karena pedomannya 200 miliar saja seumur hidup, ini baru 20 tahun. Padahal ada jenjang lain yaitu seumur hidup, 20 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Tipikor ada hukuman mati walaupun tidak disebut bisa. Dan kata bisa ini disebutkan kalau ada 3 kondisi negara, ya krisis alam, bencana ekonomi, dan bencana-bencana lain yang mewarnai kehidupan masyarakat, maka bisa dihukum mati untuk kasus tipikor. Nah, yang kedua di pasal 14 menyebutkan harus ada perhitungan kerugian negara yang harus yang dibebankan kepada pelaku. Nah, itu semua ada dipenuhi. Walaupun 20 tahun pun kalau pandangan saya bagus. Tapi kalau Pak Arti bisa memutus, coba Pak Arti berat yang memutus. Kita sedikit memuji orang si Pak Arti. Ya, baik Prof. Terakhir begini, apakah pendapat seorang Presiden Prabowo sekaligus juga kepala negara yang sampai mengkritik keputusan hakim itu berpengaruh? Artinya bahwa setelah itu mungkin akan mempengaruhi cara para hakim mengambil keputusan, Prof. Kalau seorang presiden yang kepala pemerintahan dan kepala negara di negara kita ini kredibel, dipercaya,
Tapi kalau presiden tidak percaya kan juga masyarakat nggak mau terima sarannya. Ini diterima yang sama. Semua merespon semua apa yang digagas disampaikan oleh presiden kita hari ini. Artinya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang diterima oleh semua masyarakat di bidang hukum, ekonomi maupun yang lain. Ya. Baik, terima kasih sekali, luar biasa Profesor Dr. Gayus Lumbun, SHMA, mantan Hakim Agung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi semangat pada kita semua untuk benar-benar menegakkan hukum seadil-adilnya di Indonesia. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas. Sukses. Selamat sore, sukses juga. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video